Jadi Islam ini enak Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sulit. Kalau ada orang yang seakan-akan Islam itu sulit, berarti ada yang keliru. Tapi juga jangan digampang-gampangkan. Karena setan punya dua cara menyesatkan manusia. Setan punya dua perangkap untuk menjerumuskan manusia, yaitu perangkap al-ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan, ekstrim, dan gampang-gampangkan, menyepelekan. Itu dua perangkap setan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma min amalin libni Adam illa walisyaitan fihi nazghatan, imma ila ifrat wa imma ila tafrid, wa wadda law dhafira bi ahadihima. Tiadalah amal manusia melainkan di sana ada dua perangkap setan. Jadi kalau manusia beramal itu ada dua perangkap setan. Perangkap yang pertama adalah ifrat, didorong untuk apa? Ekstrim, mempersulit agama. Repot banget agama itu. Dan perangkap yang kedua adalah tafrid, gampang-gampangkan, menyepelekan. Ya. Dan setan berharap bisa menang mendapatkan salah satunya. Jadi setan berharap mendorong kita untuk menjadi apa? Ifrat, berlebihan, atau kita menjadi tafrid. Dan subhanallah, kebanyakan manusia itu kalau tidak ifrat maka dia tafrid. Jarang orang yang di tengah-tengah, yang lurus jarang. Itu apa namanya? Tipu daya setan itu, hati-hati. Contohnya begini, dan ini sering terjadi ya. Biasanya orang itu bermula dari maksiat. Maksiat dulu, mungkin riba, mungkin main musik ya di kafe-kafe, atau mungkin minum khamr, mungkin narkoba, mungkin zina. Terus pokoknya maksiat dulu. Maksiat sampai bosan. Kan ada titik jenuh kan? Titik jenuh. Waduh, sumpah saya sudah tidak kuat ya. Saya mau tobat ya. Akhirnya dia pun tobat, enggak maksiat. Subhanallah, subhanallah ya. Dia milih pengajian yang keras. Nek gak keras gak puas. Wes iki Ustaz Abdullah wes kurang lembek iki. Sing luwih keras maneh. Akhirnya dia ya sekarang belajar agama yang keras. Merasa benar sendiri walaupun tidak ngaku kalau merasa benar sendiri. Sehingga walaupun sesama ahlu sunnah wal jamaah dituduh sebagai sesat, ahli bid'ah. Dia hujat ulama ini, dia hujat ulama sana, dia rendahkan ustadz ini, dia rendahkan ustadz sana. Orang seperti ini hakikatnya belum taubat sebenarnya. Awakmu durung taubat. Awakmu iki mek ganti dosa. Ganti dosa, pindah dosa, kamu belum tobat. Dan dosamu dulu lebih ringan dari dosamu sekarang. Tapi tipu daya setan, kamu tidak merasa. Ketika kamu dulu maksiat, kamu dosa. Tapi kamu masih merasa apa? Bersalah. Seikroso salah, masih merendah, masih menghinakan dirimu. Tapi sekarang ketika kamu sudah beragama dengan ekstrim seperti itu, kamu tidak merasa apa? Bersalah, merasa benar. Iki luwih bahaya maneh. Awakmu salah, gak kroso lek salah. Tapi malah menyangka kamu berada di atas jalan yang benar. Membela manhajnya syaitan. Iya, hati-hati, hati-hati. Itu perangkapnya setan itu. Karena kalau kamu lurus, setan gak rela. Dan kon pun gak puas. Apa iki ngene? Jadi jeglek, itu istilah jeglek. Jeglek nang dukur atau jeglek nang nisor. Pertama jeglek nang nisor, tobat buat jeglek nang dukur. Mari ngono bosen balik jeglek nang nisor maneh. Sampai jenuh iki ceritane jeglek-jeglek tok iki kudu tobat kan iki. Tobat gak ngono. Tobat itu kamu jadi baik. Hubunganmu dengan Allah baik, hubunganmu dengan manusia juga baik, akhlaknya tambah baik, adabnya tambah baik, hati ini tambah bersih, ahli ibadah, ikhlas, ngomongi enak. Ini jenenge tobat. Dan setan tidak mau kamu seperti itu.
Hati-hati, ya. Agama ini enak kok. Wah, enak agama ini. Yang membuat orang itu benci agama. Karena orang-orang beragama salah dalam mengamalkan agama. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan agama Islam tertutupi oleh perilaku kaum muslimin. Islam ini wapi. Islam yang asli, yang dari langit, yang dari Allah langsung. Yang jauh daripada al-hawa wal masalih, jauh dari hawa nafsu, jauh dari kepentingan. Islam ini wapi. Tapi begitu turun ke dunia, sudah kecampuran hawa nafsu, kecampuran kepentingan, rusak kabeh. Akhirnya agama menjadi alat untuk merusak orang serusak-rusaknya, membenci orang atas nama agama. Padahal orang tidak layak dibenci. Mencaci orang atas dasar agama, membunuh orang pun atas dasar agama, padahal bukan pada tempatnya. Bahaya agama ini kalau disalah gunakan. Ya, Islam ini enak, indah Islam ini. Jadi hati-hati, karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, usahakan kita ini selalu muhasabah, ngoreksi diri ya. Wis bener aku iki. Wis lurus aku iki, ya. Islam itu membuat pikiran apa? Luas, wawasan luas. Bukan Islam membuat orang wawasannya sempit. Orang itu semakin belajar Islam, wawasannya semakin luas, dadanya semakin lapang. Wabil khusus sesama ahlus sunnah wal jamaah, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, podo kabeh ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal satu, bersenono hatimu, jogon mulutmu. Itu aja, mlebu swarga kabeh. Bersenono hatimu, jogon mulutmu, mlebu swarga kabeh. NU swarga, Muhammadiyah swarga, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin swarga kabeh. Kenapa swarga? Karena semuanya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Itu penting. Jadi usahakan kalau ngaji cari guru yang membuka apa? Wawasan. Ojo tuambang ngaji tambah rusak. Biyen wapi saiki gak karu-karuan. Rusak awakmu iki, dirusak oleh agama. Agama yang salah. Ya. Jangan, lo ini kan ono dalile, kabeh dalil, kabeh dalil. Lo ini kan Quran Sunnah, ya kabeh Quran Sunnah. Nggak ada yang Taurat wal Injil. Semuanya Quran Sunnah. Cuman masing-masing punya apa? Sudut pandang. Iki dalil, kabeh dalil. Apa? Bro, sis, kabeh dalil. Lah ono sing ini qala Taurat, qala ini tidak ada. Semuanya qala Allah, qala Rasul. Cuman masing-masing punya apa? Sudut pandang. Ya, cara memahaminya seperti itu. Ini penting. Agama iki pokoknya enak selama tidak kemasukan apa? Dua hal tadi. Al-hawa wal masalih. Hawa nafsu dan kepentingan. Enak agama ini, menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah kemasukan hawa nafsu, kemasukan kepentingan, justru agamanya bermasalah gitu loh. Bermasalah ini, ngerusak ini. Ya. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi ketika disalahkan maka agamanya jadi salah. Lek sing asli api. Ya, seperti itu. Jadi agama itu menyatukan, bukan memecah belah. Dan di antara sikap ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu bersatu, bukan berpecah belah. Kalau berpecah belah namanya apa? Ahlul bid'ah wal furqah, pecah belah. Kalau kita tidak bersatu kita. Jadi kita fokusnya mencari titik temu, ya. Kemudian apa kata Allah di ayat itu? Millata abikum Ibrahim. Ya, ini semuanya adalah agama nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak kita. Karena Nabi itu adalah bapak dari umatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak kita. Ikutlah kamu ajarannya bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah yang memberikan nama kepadamu muslimin semenjak dahulu kala di dalam kitab-kitab terdahulu
wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Qur'an. Ini juga lagi ini. Allah beri nama kita siapa? Muslimin. Kabeh Islam. Selesai gitu loh. Lalu kita yang bikin kelompok-kelompok. Iki jenenge kelompok iki, jenenge kelompok iki, kelompok iki, pecah belah akhirnya. Ya. Kalau yang diangkat oleh Allah apa? Huwa sammakumul muslimin. Kamu apa? Saya ormas ini muslimin. Kamu apa? Ormas ini muslimin. Kamu apa? Ormas ini muslimin. Kamu apa? Ormas ini muslimin. Lu padha kabeh. Ketemunya di mana? Huwa sammakumul muslimin. Dan pengikut semua nabi, pengikut semua rasul itu adalah muslimin.